Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, jadi pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana bisa kita lihat sampai saat ini, yang sudah memberikan kita banyak rahmat dan limpahan rezeki. Dan tidak lupa pula kita junjungkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap ini menjadi zaman terang benderang seperti saat ini yang bisa kita rasakan. Ya, adapun yang saya akan sampaikan dari pidato saya atau ceramah saya ini adalah judulnya yaitu perilaku konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Ya, saya di sini mungkin tidak terlalu memahami banyak tentang perilaku konsumsi yang dalam perspektif ekonomi Islam, tapi mungkin saya akan menyampaikan ya yang mungkin saya bisa dapatkan dari beberapa sumber. Ya, semoga apa yang nanti saya akan sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan ataupun melihatnya. Ya, jadi di sini ada beberapa poin-poin yang menjadi bahasan atau menjadi topik dari judul saya ini. Nah, poin yang pertama ini adalah urgensi konsumsi dalam perekonomian. Ya, jadi konsumsi itu memiliki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian, karena manusia itu nggak akan tercukupi kebutuhannya tanpa adanya konsumsi. Ya, jadi kalau kalian nggak ngekonsumsi barang atau apapun itu, ya kalian berarti sama sekali tidak punya apa-apa, ya kan? Nggak bisa punya apa-apa kalau kalian tidak mengkonsumsi, atau kalian tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kalian kalau kalian itu tidak mengkonsumsi apa-apa. Nah, begitu pentingnya masalah konsumsi sehingga Islam mengatur bagaimana manusia itu berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Nah, aturan Islam itu mengenai segala aktivitas konsumsi yang jauh dari hina terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang akan membawa pelakunya mencapai keberkatan dan kesejahteraan. Nah, poin kedua yaitu adalah dasar hukum perilaku konsumen. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan juga bertindak rasional. Nah, mereka ini akan berusaha memaksimalkan kepuasan selama kemampuan finansialnya itu memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Nah, Islam ini memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah atau titipan dari Allah kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Jadi kita ini nggak bisa egois lah, ya kan? Nah, Rasulullah SAW itu bersabda, tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan lain atau memakan lebih banyak, maka berikan sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman mengandung banyak keburukan, ya. Nah, poin ketiga yaitu adalah konsumen dalam ekonomi Islam. Nah, jadi pada dasarnya itu konsumsi dibangun
dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan juga kegunaan. Kebutuhan dan juga kegunaan ataupun kepuasan, atau bisa dibilang itu manfaat. Jadi secara rasional seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala tidak membutuhkannya dan tidak mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri. Jadi ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, tentunya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya aktivitas konsumsi menyesuaikan karakteristik dari kebutuhan dan manfaat yang secara tegas diatur dalam ekonomi Islam. Nah, yang keempat ini ada karakteristik dari konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi ada beberapa ya karakteristiknya. Nah, yang pertama itu konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Nah, nanti kita bahas syara di selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada konsumen yang rasional. Nah, yang senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Nah, yang ketiga itu menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Atau mustawa al-kifayah. Nah, mustawa kifayah adalah ukuran batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktivitas konsumsinya. Nah, yang keempat itu memperhatikan prioritas konsumsi antara daruriyat, hajiyat, dan taksiyat dan takmiliyat. Nah, daruriyat ini adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan yang mendasar konsumen muslim. Nanti seterusnya akan kita bahas ini. Nah, ini dari maslahah ini ya, maslahah dalam perilaku konsumen Islam. Yang pertama itu ada daruriyah, ya kan. Jadi sebelumnya dalam menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan yang terkandung dalam maslahah itu perlu bandingkan tingkatan tujuan hukum syara. Nah, jadi ini ada beberapa hukum syara'nya itu. Hukum syara'nya itu yang pertama itu daruriyah. Jadi tujuannya itu tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya 5 elemen dasar: jiwa, harta, keyakinan, intelektual, dan keluarga. Nah, yang kedua itu hajiyah. Hajiyah itu kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang berkaitan dengan keringanan ruksah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, yang ketiga itu taksiniyah. Syariah mendekati kehidupan yang indah dan nyaman, di dalamnya berkaitan dengan sifat, akhlak, dan adab. Nah, itu taksiyah. Nah, ada prinsip konsumsi Islam. Jadi ada beberapa prinsip dari konsumsi Islam ini. Yang pertama itu adalah prinsip keadilan yang mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Nah, yang kedua itu ada prinsip kebersihan. Maksudnya itu makanan itu harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun jijik, ya kan. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Jadi prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. Nah, keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita makan dan minum. Nah, yang kelima ini ada prinsip moralitas. Seorang muslim itu diajarkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan maupun sesudah makan. Ya kan? Sudah makan itu kita kenyang itu alhamdulillah. Nah, ketika kita mau makan itu kita boleh bisa mengucapkan itu bismillah. Nah, jadi yang terakhir ini ada model keseimbangan dalam konsumsi Islam. Jadi model keseimbangan
konsumsi. Dalam perspektif ekonomi Islam itu didasarkan pada keadilan konsumsi. Jadi keadilan konsumsi itu adalah di mana seorang konsumen yang membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan materi itu dipergunakan untuk kehidupan duniawi individu dan keluarga. Nah, kalau konsumsi sosial itu dipergunakan untuk kepentingan akhirat yang berupa itu kayak zakat, infak, dan sedekah. Jadi yang lebih banyak kemaslahatannya lah, yang berguna untuk orang banyak. Nah, dengan kata lain, konsumen muslim akan membelanjakan pendapatannya untuk duniawi dan ukhrawi. Nah, disinilah muara keunikan konsumen muslim yang mengalokasikan pendapatannya yang halal untuk zakat sebesar 2,5%. Nah, jadi ketika kita dapat gaji kita akan seberapa mungkin akan disisihkan untuk zakat, ya kan, sebesar 2,5% dari gaji yang kita terima. Nah, kemudian itu baru kita mengalokasikan dana lainnya itu pada pos konsumsi yang lain, ya, berupa individu atau konsumsi sosial yang lainnya. Nah, kalau dalam ekonomi Islam, unsur pendapatan masyarakat dialokasikan pada beberapa bentuk pengeluaran, yaitu konsumsi, tabungan, dan sebagian dari pendapatan itu dikurangkan untuk infak dan sedekah, ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu selaras banget lah pokoknya dengan makna hadis Rasulullah SAW, yaitu yang engkau miliki adalah apa-apa yang engkau konsumsi dan apa-apa yang engkau infakkan. Nah, jadi mungkin kesimpulan yang saya bawakan itu banyak ya yang bisa kita simpulkan. Jadi konsumsi itu adalah kajian Islam yang sangat penting, yaitu agar manusia lebih berhati-hati dalam menggunakan harta dan kekayaan, serta memahami etika dalam konsumsi secara baik dan benar. Nah, manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan. Nah, al-had al-kifayah yang seperti tadi saya singgung di atas sebelumnya, baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, sebagai seorang muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam berkonsumsi, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi kita itu tidak bisa mengkonsumsi suatu barang yang sembarangan, ya. Yang sembarangan itu maksudnya itu bebas lah, kayak tidak secara adil atau tidak apa gitu kan. Pokoknya ajaran yang kita dapat dari ekonomi Islam ini, dalam konsumsi ekonomi Islam ini sangat baik dan sangat berguna, dan harusnya itu kita terapkan dalam kehidupan nyata kita, ya kan. Soalnya mengapa? Karena ekonomi Islam ini adalah sudah terjamin kehalalan ataupun sudah diridhoi lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas banget sudah diridhoi. Karena kalau yang kita lihat itu prinsip-prinsip dari ekonomi konvensional itu prinsipnya itu kebanyakan kita tahu itu nggak bersih ataupun tidak adil atau bisa dibilang kotor lah, ya kan. Jadi ekonomi Islam ini sudah sangat bersih ekonominya, dan juga tidak mengharapkan banyak keegoisan, ya. Yang jelas ini bermanfaat bagi kemaslahatan atau untuk banyak orang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan itu hanya punya milik saya pribadi, dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mungkin wali taufik walidayah walido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.